Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Bertemu lagi di pelajaran PJOK. Mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa lapang dada. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari teman-teman kita buka buku tema 2, serunya berkebun dengan pelajaran PJOK ya nak ya. Baik, untuk materi PJOK yaitu penyakit diare, influenza, dan demam berdarah. Teman-teman, pernahkah kamu sakit diare, influenza, ataupun demam berdarah? Bagaimana rasanya? Pasti tidak enak, bukan? Tentu saja sakit itu tidak enak, bahkan bisa membahayakan tubuh. Tahukah kamu apa bahayanya penyakit diare, influenza, dan demam berdarah itu? Baik, penyakit diare apabila ada teman atau saudara yang terkena, BAB, untuk segera diberitahukan kepada guru atau ayah bunda ya nak, karena posisi kita lagi di rumah. Untuk teman-teman segera bilang kepada ayah bunda apabila teman-teman terkena diare. Di sini diare itu bisa disebut dengan muntaber, yaitu muntah dan berak. Mari kita kenali ciri-cirinya yuk. Gejalanya biasanya sering berak-berak encer, merupakan kotoran, air, dan berlendir. Kadang disertai dengan muntah. Badan akan terasa demam dan lemas ya nak. Perutnya pastilah mulas. Apa sih penyebab penyakit diare? Tentunya bisa karena keracunan makanan, adanya peradangan usus, ataupun kekurangan gizi. Bisa jadi dari akibat yang kebiasaan tidak baik, tidak pernah cuci tangan. Itu juga bisa mengakibatkan penyakit diare. Alergi makanan juga bisa mengakibatkan diare. Ataupun karena memang adanya radang di usus, yaitu ada luka kecil di dalam usus. Akibatnya apa penyakit diare? Tentu saja badan jadi lemas. Dan apabila segera tidak ditolong, tubuh penderita akan kekurangan cairan dan zat garam yang dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Kira-kira apa ya tindakannya apabila kita terkena diare? Tentu saja satu, penderita diberi minum terus-menerus, terutama setelah BAK ya, dan BAB. Penderita diberi larutan oralit atau LGG, larutan gula garam, itu LGG. Penderita diberi obat diare yang umumnya dijual di apotek. Apabila terus-terusan diare, teman-teman harus segera periksa ke dokter atau ke puskesmas atau langsung ke gawat darurat, unit gawat darurat. Nah, apabila teman-teman terkena diare, inilah obat yang biasa dikonsumsi. Oralit, yaitu
Larutan Oralit ini biasanya sudah terkemas dengan baik, biasanya ada di apotek, dan cara pemakaiannya seperti ini nak ya. Bisa menggunakan air matang, dimasukkan dalam gelas, terus ditaruhlah Oralit, atau kita bisa membuat LGG dengan mudah ya. Apabila ini tidak ada, kita bisa membuatnya sendiri dengan air matang, dengan gula pasir sebanyak 1 sendok, dengan garam 1 sendok teh, lalu diaduk hingga gula dan garam tersebut larut dan minumkan kepada penderita diare. Kira-kira penyakit diare itu bisa dicegah nggak? Ya, tentu saja bisa. Cara pencegahannya: 1. Tidak buang air besar sembarangan, buanglah di kakus, WC atau peturasan. Yang kedua, minum air selalu dengan keadaan air yang sudah masak dan bersih tentunya, air matang. 3. Menghindari makanan atau jajanan yang kotor atau tidak sehat. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tentunya seperti itu untuk mencegah penyakit diare. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah penyakit influenza. Influenza adalah termasuk penyakit menular ya nak ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, penyakit COVID hampir mirip dengan influenza, tapi tentunya bisa dibedakan mana influenza, mana penyakit COVID. Kita mengenal influenza terlebih dahulu. Penyakit influenza termasuk penyakit menular. Oleh karena itu, teman-teman harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Penyakit flu, influenza disebut dengan pilek atau flu. Kadang disertai dengan batuk. Gejalanya seperti biasa, badan lemas, mudah lelah, kepala dan tenggorokan sakit, tubuh nyeri, demam, sering bersin-bersin, ingus sering keluar, terkadang batuk dan mual. Penyebabnya tertular dari penderita yang lain atau ketahanan tubuh rendah, kurang lebih hampir mirip ya nak ya dengan COVID. Jadi memang kondisi influenza ini bisa menyerang kepada tubuh yang dalam kondisi yang rentan, lelah, tubuh lemah, mudah sekali tertular. Makanya hati-hati teman-teman di kondisi saat COVID ini. Teman-teman harus menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan memakai masker. Untuk flu, akibatnya apa nak? Tentu saja badannya lemas, demam, kepala, dan persendian terasa sakit, pusing, dan akibatnya apa? Tidak bisa beraktivitas, baik belajar, olahraga, maupun bermain. Kira tindakannya apa ya apabila kita terkena flu? 1. Bisa diminumin air asam atau gula. 2. Membeli obat pilek yang dijual umum ataupun atas anjuran dari dokter. 3. Harus segera periksa ke rumah sakit, dokter ataupun puskesmas. Untuk pencegahannya penyakit flu, bisa dengan tidak tidur atau bermain lama-lama dengan penderita. Yang kedua, menutup mulut, hidung ketika bersin dan batuk. 3. Tidak meludah dan membuang ingus sembarangan. 4. Menjaga ketahanan tubuh dan makan cukup serta bergizi. 5. Menjaga tubuh agar tidak terlalu lelah. 6. Menjaga lingkungan selalu bersih. Itu adalah cara pencegahan penyakit influenza. Sama ya, baik untuk COVID pun kita juga harus rajin-rajin cuci tangan juga anak ya. Apalagi kondisi seperti ini, kondisi kita harus selalu fit, minum vitamin C, makan sayur, makan buah itu penting. Dan tetap memakai masker dan menjauhi penderita yang kira-kira ada gejala-gejala seperti ini. Lanjut ya, sekarang kita beralih ke penyakit demam berdarah. Teman-teman ada nggak yang sudah pernah kena penyakit demam berdarah? Nah, betul. Ini
penyakit demam berdarah diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Digigit ya nak ya, digigit nyamuk Aedes aegypti. Di sini Indonesia termasuk negara tropis yang cukup banyak nyamuk yang ada di Indonesia, baik nyamuk malaria, nyamuk Aedes, dan masih banyak jenis nyamuk yang lain. Karena ada tingkatan tertinggi di Indonesia dalam dari penyakit demam berdarah ini. Nah, akibatnya apa jika tergigit penyakit Aedes aegypti? Tentu saja badannya lemas, dan apabila tidak segera ditolong, bisa mengakibatkan kematian. Gejalanya apa sih, Bu? Apabila kita terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti ini yang bisa mengakibatkan demam berdarah. Yang pertama, suhunya tinggi, demam, muncul bintik-bintik merah di kulit. Apabila sudah demam tinggi yang terus-terusan, terkadang mimisan, keluar darah dari hidung, kepala pening, sakit, badannya keringat dingin, buang air besar bercampur darah, tubuh menjadi lemas. Wah, ini sudah gejalanya sudah seperti kalau dari medis bilang itu kayak pelana kuda nak, kadang panas tinggi, turun, panas lagi. Nah, ini harus segera ke rumah sakit atau segera ditangani oleh dokter. Nah, tindakannya apa apabila kita terkena penyakit demam berdarah? Nah, ini ya, untuk sementara penderita juga diberi minum banyak, termasuk diberi larutan oralit. Penderita harus makan yang lunak, makanan yang sehat. Penderita segera untuk ke puskesmas. Ini ya nak ya, orang-orang yang ada yang terkena demam berdarah, misalnya muncul bintik-bintik merah pada kulit ya, terasa menyeri sampai ulu hati, muntah, bisa jadi muntah darah ataupun keluar darah dari hidung, mimisan, tangannya dingin, demamnya hingga sampai 7 hari. Nah, penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Makanya dari pihak pemerintah Indonesia dan dari Dinas Kesehatan menyarankan agar kita mencegah bagaimana bersarangnya nyamuk Aedes aegypti ini. Karena nyamuk Aedes aegypti ini suka pada tempat yang bersih, air yang bersih. Yang pertama dengan cara menguras penampungan bak air mandi, gentong, tempayan drum, minimal mengurasnya 2 kali seminggu. Menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas seperti kaleng, botol, dan ban bekas. Melipat pakaian dan kain yang bergelantungan dan menyimpannya ke dalam lemari. Bisa menggunakan obat bakar nyamuk, semprot, dan oles badan ataupun kelambu pada saat kita tidur atau beraktivitas. Yang terakhir, memberantas nyamuk Aedes aegypti dengan pengasapan. Selokan tempat-tempat penggenangan air melalui bantuan petugas kesehatan. Ya, seperti kita ketahui di Bontang sepertinya sudah sering sekali diadakan penyemprotan ya nak. Walaupun kondisi COVID seperti ini, petugas Dinas Kesehatan juga rajin memberikan pengasapan ke rumah-rumah. Ini gunanya untuk mencegah bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Dan terkadang dari pihak RT sendiri kita diberikan bubuk abate ya nak ya. Setiap kakak diberikan abate, atau abate juga bisa dibeli untuk kebutuhan kita supaya tidak menjaga dari bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, nah ini ya, ini kumpulan telur ini ya, dia bertelur di tempat-tempat genangan air dan suka sekali pada air-air yang bersih. Bubuk abate ini sangat berbahaya ya, jadi otomatis penyimpanannya harus jauh dari anak-anak.
karena bisa apabila terminum juga berbahaya sekali ya. Jadi dijauhkan untuk anak-anak. Karena bubuk abate hanya untuk ditaburkan saja pada bak air mandi, tempayan. Nah, inilah bentuk dari serbuk abate. Teman-teman bisa tanya ayah bunda, kayak apa sih abate itu? Ini bisa dalam bentuk sachet atau dikemas begini. Biasanya kalau dari RT kita dapat yang seperti ini, nak. Nah, tugas teman-teman mengerjakan latihan yang ada di bawah, menjaga kebiasaan, menjaga kesehatan untuk di checklist, dan teman-teman minta tolong untuk mengerjakan ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, nama penyakit yang gejalanya mencret-mencret cair, sakit perut, perut mulas, dan badan lemas itu apa? Yo. Nah, teman-teman kalau tadi sudah baca, dalam bacaan ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Baik, insya Allah mudah. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga dimudahkan. Semangat. Terima kasih anak-anak SD3. Terima kasih ayah bunda. Tetap semangat. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker ya nak. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.